Saya adalah dosen disaster management dan saya praktisi dan saya sukarelawan Rotary dan Palang Merah. Sehingga ketika ada seperti ini, salah satu materi dalam pendidikan saya namanya SIMES. SIMES itu singkatan dari Small Independent Mobile Emergency Health Service. Jadi dengan tim small seperti Kopassus dalam tentara, saya nggak perlu orang banyak. Saya satu orang seperti Bapak lihat di Palu, saya satu orang, di Lombok 1-2 orang, ya kan? Tetapi di sini saya udah punya apa yang harus saya lakukan. Dan saya tahu di lapangan itu banyak orang yang bisa kita pimpin untuk melakukan sesuatu. Makanya kebetulan ini di Jawa saya punya mobil, sehingga saya bisa, sehingga ke sini saya ada driver, ada tukang kayu, sehingga kita bisa establish tentara dan sebagainya kita buat sendiri. Sehingga kami datang ke sini, yang kita lakukan naturally saya sebagai dokter saya layani layanan emergensi kesehatan. Kemudian setelah itu kita tahu bahwa orang itu tidak perlu emergensi kesehatan aja, perlu healing, perlu psikologi support. Bahkan pada titik berikutnya perlu huntara, perlu air minum. Makanya begitu saya datang ke sini saya sudah bawa air minum. Hari pertama saya datang langsung pagi saya sudah keliling dengan air minum karena dijanjikan oleh Pak Nandang itu yang kepala ini, saya dipinjami mobil pickup waktu itu. Makanya dengan mobil pickup itu kita langsung pasang, kita keliling air minum sambil orientasi. Banyak orang yang nggak punya galon, makanya saya bengong-bengong, ayo minta galon kan gitu. Nah, Rotary kita kasih 200 galon, kemudian dari ID kasih 100, dari teman-teman. Sambil bersamaan saya di yayasan kami memang kami punya stok dana juga. Selain juga kami juga spread informasi lewat Facebook, teman-teman saya aku ikut dana-dana ini kita pakai. Nah, kemudian oleh karena itu kami waktu itu baru membangun satu huntara sebagai sebenarnya sampel dulu, karena kami memang bukan membangun huntara untuk banyak orang, tapi sebagai dosen saya cuma membuat satu, saya advokasikan pada wali kota, pada semua lembaga-lembaga yang ada. Ini loh, kita buat huntara itu penting, tapi bisa cepat. Nah, tujuannya itu. Dan murah juga, mudah kan gitu. Saya bangun tidak murah. Ketika saya bangun satu, saya sedih sekali ketika huntara saya diisi 11 orang balita dan ibu-ibunya. Seperti ini tadi 20. Makanya, aduh Pak, dia minta lagi, gimana kalau saya lebih murah lagi, kita pakai bambu tapi harus kerja bakti. Ya, awalnya memang ada keminatan. Saya adalah relawan Palang Merah sejak muda sekali. Sejak SMA saya sudah relawan Palang Merah. Kemudian memang di dalam course saya di S2 di Australia ada satu materi tentang kedisasteran, tapi pendek, cuma 1 jam. Tapi kemudian saya terinspirasi sekali. Australia itu adalah tanah yang lebih established. Dia kontinen, jarang ada disaster, nggak ada gempa. Tapi di situ punya namanya Center of Excellence Queensland Disaster Center. Saya pikir Center of Excellence itu kan di situ memang expert disaster ada yang ternyata itu dipimpin oleh seorang profesor dari India. Kamar yang namanya Center of Excellence itu di kampus saya itu ruangannya cuma 4x4, cuma ada 3 meja di situ, tapi terkenal seluruh dunia sebagai salah satu Center of Excellence Disaster. Dia memberi pelajaran kemana-mana. Makanya saya akhirnya belajar di situ. Oh, mereka memberi pelajaran tentang disaster gempa bumi. Di Australia nggak ada gempa bumi. Orang Indonesia belajar di sana, dapat sertifikat disaster, itu rasanya sudah naik pangkat, gitu kan? Saya pikir loh, ini Indonesia punya likuifaksi, punya gempa bumi, punya Merapi. Kenapa kok kita belajarnya di tempat ini? Makanya dari situ saya mengadvocate di Undip, kita harus punya Center of Excellence Education maupun advocation untuk disaster. Tapi ya perlu waktu yang lama. Tapi alhamdulillah ini tahun ini insya Allah akan dibuat khusus kelas disaster management. Karena memang kita perlu untuk mengeducate semua, baik masyarakat, terutama lagi adalah pemangku kebijakan disaster. Kita tahu pemangku kebijakan disaster Indonesia rata-rata itu tidak lulusan disaster, ya, karena ini badan yang baru. Kalau itu ada tentaranya di situ masih mending.
Tapi kalau nggak ada, betul-betul orang itu pokoknya yang penting datang. Nah inilah yang membuat disaster kita ini berulang-ulang terus yang ada tanpa terulang lagi di sini. Kenapa? Rumah di bina dalam konteks disaster resilience seperti itu. Nah ini tantangan bagi kita di masa damai ini, justru kita bisa punya pekerjaan yang banyak untuk membuat masyarakat tahu bahwa rumahnya itu rawan atau tidak rawan terhadap bencana tertentu. Bukan hanya di saat gempa bumi, di Jakarta kebakaran, apakah dia resilient seperti itu? Bahkan di tempat yang lain ada banjir, apakah kita sudah resilient terhadap itu? Nah ini yang menjadi pertanyaan-pertanyaan yang harus kita bisa kita advokasikan, bisa kita latihkan, bisa kita edukasikan ke masyarakat.